silaturahmi kita di sini, menjadikan wasilah, menjadikan aran untuk keberkahan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam senantiasa tetap tercurah terlimpah pada Rasul pelita alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, utbah tabi'in hingga hari kiamat termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramah wal muhtaramah, para hajjah, para ustazah, wabil khusus ketua Majlis Ta'lim Ibu Ustazah Anissa yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan, sahibul wilayah ibu-ibu Gang Akasia 4 yang telah memberikan tempatnya ini sehingga lalu lalang terganggu, yang mudah-mudahan ya seluruh jamaah yang hadir di sini diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kepada seluruh jamaah yang taklim yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya yang insyaallah Allah muliakan. Ini jelas gak? Ekornya gede apa cukup segini? Maksudnya jelas enggak suaranya? Matiin yang satunya. Jelas? Enggak mantul enggak? Mantul. Tapi jelas enggak? Enggak apa-apa. Apa-apa. Yang penting kejelasan aja intonasinya ya. Takutnya intonasinya ini jadi enggak jelas. Kalau jelas enggak apa-apa. Pada nggak bisa. Enggak apa-apa pun, nanti malahan mati. Aman ya. Yang penting jelas saja. Yang penting jelas saja, cukup lah mungkin. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada saat ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian Ta'lim Asmaul Husna. Insyaallah membahas Asmaul Husna yang ke-80 yaitu At-Tawwab. At-Tawwab kalau makna umum yang ada di terjemahan Al-Quran artinya apa? At-Tawwab itu yang ada di pinggir Al-Quran, yang maha pemberi taubat, itu kan, yang maha penerima taubat, sama pemberi taubat, penerima taubat, yang maha pemberi taubat. Makna Asmaul Husna At-Tawwab ada beberapa, lumayan panjang juga. Huwa alladhi yasara li ibadihi asbabat taubat wa waffaqahum li tahsiliha. Makna yang pertama dari At-Tawwab, sifat Allah atau Asmaul Husna yang ke-80, Allah yang maha pemberi taubat, dengan definisi huwa alladhi, yaitu zat alladzi yasara li ibadihi, yang memudahkan kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba Allah, asbabat taubat, yaitu sebab-sebab jalan-jalan untuk menuju taubat, yang memudahkan kepada hamba Allah sebab-sebab terjadinya taubat, sebab-sebab jalan menuju taubat, sekaligus wa wafaqahum li tahsiliha, Allah memberikan taufik serta hidayah untuk menghasilkan taubat. Ini makna At-Tawwab. Allah yang memudahkan kepada hambanya sebab-sebab wasilah seseorang menuju taubat, sekaligus memberikan taufik dan hidayah untuk menghasilkan perjalanan taubat. Ini dimudahkan oleh Allah ketika Allah menghendaki seseorang untuk taubat dari setiap dosa, taubat dari semua kesalahan. Allah memudahkan jalan-jalannya, sekaligus cara untuk menghasilkan taubat tadi ada saja jalan taufik hidayah.
Jadi kita jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, jangan pernah memutus pengharapan kepada Allah. Seandainya keluarga kita, ya mungkin diantara ibu-ibu yang masih diuji mempunyai suami yang belum mau sholat, walaupun dekat masjid di Gang Akasia 4, tapi ada yang belum pernah ke masjid, itu ujian dari Allah. Jangan pernah berputus asa, mungkin taufik hidayahnya ini belum ada. Sebetulnya taufiknya sudah ada, tapi hidayahnya mungkin belum, gitu kan. Keinginan untuk taubat ada, tapi sebab untuk menjadikan seseorang taubatnya belum tersentuh hatinya, sehingga pulang kerja langsung ke rumah tidur. Mending kalau sholat dulu, ini sholat enggak, ke masjid enggak. Jangan pernah putus asa. Mungkin bulan depan, mungkin besok, mungkin minggu depan, ya. Terus berdoa kepada Allah. Kalau memang yang belum mau ke masjid. Lebih daripada itu Ustaz, suami saya bukan sekedar gak mau ke masjid, bukan sekedar gak sholat, tapi masih hobi minum minuman keras, gitu kan. Kadang-kadang ketika gajian sama temannya masih pesta minuman keras, ya doakan mudah-mudahan suaminya mendapat hidayah, mendapat taufik hidayah dari Allah, meninggalkan perbuatan maksiat, kembali ke jalan yang benar, sholat, ya, ke masjid, kumpul bersama teman-teman yang baik. Lebih daripada itu Ustaz, suami saya maksiatnya bukan sekedar nggak sholat, ke masjid, nggak ke masjid, suka mabuk, kadang-kadang tergoda sama janda, gitu. Ya, kadang-kadang dia nyawer dan sebagainya, ke istri mengasih 1 juta juga perhitungan, tapi kalau ngasih kepada ya jablay dan sebagainya 2 juta 10 juta pun masih dilakukan. Ya doakan saja mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayah. Karena tadi At-Tawwab, Allah yang maha pemberi taubat, maha penerima taubat, Allah yang memudahkan kepada hambanya sebab-sebab terjadinya taubat dan memberikan taufik dan hidayah untuk hasilnya taubat tadi. Sebesar apapun dosa seseorang, sekelam apapun masa lalu seseorang, ketika Allah jadikan mulia di kemudian hari, Allah mampu, ya. Allah mampu menjadikan seseorang yang terhina menjadi orang yang termulia, orang yang terjahat menjadi orang yang paling baik. Mungkin ibu pernah mendengar kisah Fudail bin Iyad, ya, yang sering dibahas oleh para ustadz, para ulama untuk menggambarkan seseorang yang awalnya kelam, masa lalunya kelam, tapi di penghujung hayatnya menjadi ulama besar, bahkan termasuk golongan waliun min auliyaillah, kekasih diantara kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad adalah seorang satirah qati'ut thariq, ya, penipu, perampok, mungkin pembunuh juga, ya, ditakuti oleh pedagang-pedagang dari Jazirah Arab. Ketika mendengar nama Fudail bin Iyad merinding, ya, saking takutnya, karena Fudail bin Iyad kegagahannya, kekuatannya ketika bertarung, mungkin kalau hanya melawan orang biasa 10 orang, 20 orang mampu mengalahkannya. Sehingga ketika pedagang datang, dia mampu merampok dengan sendirian karena saking jago dan hebatnya kekuatan Fudail bin Iyad. Membunuh sudah pekerjaan, merampok sudah pekerjaan, menipu dan sebagainya ini udah pekerjaan Fudail bin Iyad. Sehingga di Jazirah Arab, tepatnya di Uzbekistan, menjadi orang yang paling ditakuti. Bahkan anak kecil pun kalau digoda oleh ibunya atau umpama dibujuk oleh ibunya, nama yang menjadi ancaman adalah Fudail bin Iyad. Ketika mungkin ada ibunya beli makanan di pasar, ya, beli bubur di pasar, anaknya mau disuapin, namanya anak kecil kan susah makan, Bu. Ibu tahu sendiri kan kalau punya anak kecil yang susah makan, ya.
susah makan kalau disuapin, baru mungkin kadang-kadang mau, baru 1 suap, kadang-kadang 2 suap, nggak mau lagi. Ini ibu-ibu mengancam anaknya, nak ayo makan, ya ayo makan ya, ayo makan. Gak mau, gak mau. Kalau kamu gak mau makan, nanti mama anterin kamu ke Pudel bin Iyad. Langsung bu, anak tadi takut itu bu, takut langsung makan. Sehingga kata Pudel bin Iyad, waduh seserem gitu ya saya. Ketika dia mendengar ucapan